Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya di channel Guru Tempe. Ini merupakan beberapa penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita dikasih beberapa kalimat ya. Yang pertama adalah penyerapan air oleh akar tanaman. Ini tergolong osmotik ya, peristiwa tekanan osmotik. Terus yang kedua, penambahan garam dalam proses pembuatan es putar. Ini tergolong penurunan titik beku. Terus yang ketiga, penambahan garam untuk mencairkan salju juga sama, peristiwa penurunan titik beku. Yang keempat, penggunaan garam untuk membunuh lintah. Nah, ini peristiwa tekanan osmotik. Dan yang terakhir, 5, menambah etilen glikol pada radiator mobil. Ini tergolong penurunan titik beku. Jadi yang tergolong penerapan tekanan osmotik adalah B1 dan 4. Kedua, tekanan osmotik larutan glukosa 0,01 m pada suhu 27 derajat Celcius, di mana R-nya adalah 0,082. Berapa tekanan osmotiknya ya? Jadi kita cari, diketahui dulu, kita kumpulkan yang ada di soal. Kita ketahui M-nya dari glukosa itu adalah 0,01 m. Terus R-nya adalah 0,082, ini konstanta, jadi pasti hasilnya segitu. Untuk satuan yang sama ya, pasti 0,02. Terus suhu, yaitu T. Di sini kita ketahui 27 derajat Celcius. Kita rubah dulu ke Kelvin dengan cara ditambah 273. Terus yang ditanya adalah tekanan osmotik ya, disimbolkan dengan Pi. Lalu kita jawab, Pi sama dengan M dikali R dikali T. Nah, jadi tinggal dikali aja. Kita masukin M-nya 0,01, R-nya 0,082, terus T-nya 300. Nah, R sama T-nya kita kali terlebih dahulu ya, biar lebih gampang. Jadinya 0,01 dikali 24,6. Maka Pi sama dengan 0,246 atm. Nah, kita cari di soalnya, ternyata jawabannya adalah C. 3. Larutan yang isotonis terhadap larutan glukosa 0,3 m. Nah, isotonis ini artinya adalah konsentrasi larutannya sama. Jadi antara dua larutan, anggap larutan A dan B, konsentrasi larutan B dan konsentrasi larutan A itu sama ya. Nah, karena sekarang yang ditanya adalah yang sama dengan larutan glukosa 0,3 m, maka kita cari larutan yang sama-sama 0,3 m. Nah, pada pilihan ini kita dapatkan adalah urea 0,3 m. Jadi itu jawabannya ya. Jawabannya adalah C. Nomor 4, diagram berikut ini adalah corong Listel. Ya, anggap aja seperti corong biasa ya. Ya, tapi dia terbuat dari gelas kaca dengan dinding semi permeable yang memisahkan dua larutan kanji yang berbeda konsentrasinya. Sebelum mencapai keseimbangan, aliran-aliran molekul melalui dinding semi permeable adalah titik-titik. Jadi itu corongnya dibalik. Di dalam corong ada larutan kanji 2%, yaitu larutan X. Dan di luar corong, anggaplah itu baskom. Di baskom itu ada larutan kanji 5%. Terus di bawah corong itu ada dinding semi permeable. Artinya apa? Artinya hanya pelarutnya aja yang bisa bergerak. Yang terlarutnya yaitu kanji nggak bisa, hanya airnya aja yang bergerak ya dari sebuah larutan itu. Pertanyaannya adalah gerakan aliran molekul-molekul melalui dinding semi permeable itu seperti apa gitu. Bagaimana dia alirannya, dari mana ke mana. Nah, kita tahu dari gambar ini bahwa konsentrasi X itu lebih kecil daripada konsentrasi Y. Dan sesuai dengan konsep tekanan osmotik yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita tahu bahwa pelarut itu bergerak dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan dengan konsentrasi tinggi. Yang artinya, karena larutan X itu
konsentrasinya rendah, maka air yang ada di larutan X akan bergerak ke larutan Y. Nah, kita cari pernyataan yang tepat ya di optionnya. Pernyataan yang tepat adalah opsi yang A ya. Molekul air bergerak dari larutan X ke larutan Y. Dari yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi yang tinggi. Tekanan osmosis larutan yang dibuat dengan melarutkan 6 gram zat X dengan MR-nya 60 dalam 500 ml air pada suhu 20 derajat Celcius adalah berapa tekanannya. Jadi kita bikin diketahui dulu. Yang kita ketahui adalah gram X ya, gram zat X itu sebesar 6 gram, terus MR-nya sebesar 60, terus volume air itu maksudnya volume air ya, bukan volume larutan. Itu 500 ml. Nah, kita secara tidak langsung sudah tahu bahwa nilai R itu 0,082 atm per mol Kelvin. Terus kita masukkan suhunya 20 derajat Celcius, kita rubah jadi Kelvin dengan cara menambahkan 273 Kelvin. Hasilnya adalah 300 Kelvin. Terus kita bikin ditanya tekanan osmosis atau Pi sama dengan berapa. Nah, setelah itu baru kita bisa menjawab ya. Pertama-tama kita tuliskan dulu rumusnya. Pi sama dengan M dikali R dikali T. Tapi pada soal ini M-nya tidak diketahui ya. Kita malah dikasih gram, MR, dan volume zat pelarut. Nah, kita harusnya bisa mencari M dari ketiga atau mencari konsentrasi larutan ya dari ketiga poin yang tadi ya. Jadi ada gram, ada MR, ada volume zat pelarut. Caranya kita masukkan aja dengan rumus gram per MR dikali 1000 per V. Gramnya itu 6 gram, MR-nya 60, terus V-nya pakai 500. Nah, jadi kita tulis saja dulu gram per MR dikali 1000 per V, lalu dikalikan dengan R dikali T. Terus kita masukkan angka-angkanya semuanya ya, gramnya 6, MR-nya 60, terus dikali 1000 per V-nya 500, R-nya 0,082 dikali T-nya 300. Nah, ini kita sederhanakan 6 per 60 sama-sama dibagi 6, hasilnya adalah 1 per 10. Terus kita sederhanakan lagi 1000 per 500 sama-sama dibagi 500 bagian atas sama bagian bawahnya, pembilang dan penyebutnya, menjadi 2 per 1. Terus nih 0,082 ini kita kalikan dengan 300, hasilnya adalah 24,6. Setelah itu baru kita kalikan pecahannya ya. 1 kali 2 kan 2, terus 10 kali 1 10. Nah, 1 per 10 dikali 2 per 1 ini hasilnya kan 2 per 10 atau 1/5. 1 dibagi 5 kan 0,2. Jadi kita tulis saja langsung 0,2 dikali 24,6. Hasilnya adalah 4,92 atm. Nah, 4,92 atm ini kita cari pilihannya di soal adalah pilihan E ya. Oh, bukan E tapi B. B 4,92 atm. Jadi jawabannya adalah B. Kayak saya salah nulis.